walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya habiballah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berkurang usia kita, semakin didekatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berkurang usia kita, semakin diistiqomahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Jawab aminnya kurang semangat, kurang kompak. Siapa yang ingin diwafatkan husnul khatimah? Semua ya. Kita semua akan wafat, Pak. Dan kita semua ingin diwafatkan husnul khatimah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita diwafatkan husnul khatimah? Ada banyak cara kiat agar kita diwafatkan husnul khatimah. Yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan husnul khatimah. Dan doa yang paling utama, doa yang paling afdal adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diwafatkan husnul khatimah adalah doa yang kita panjatkan saat sujud terakhir salat. Saat sujud terakhir dari salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Kata Rasulullah dalam dua hadisnya, yang pertama bahwa di dalam salat itu ada dua momen, ada dua waktu di mana doa kita insya Allah pasti diijabah. Yang pertama saat sujud, yang kedua saat kapan yang kedua? Ayo, jarang praktekin. Saat sebelum salam. Jadi setelah bacaan tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir itu apa? Yang paling terakhir, innaka hamidum majid. Setelah itu jangan salam dulu. Ini anjuran Rasulullah, hadis sahih. Doa dulu. Doa yang pertama tadi saat sujud, minimal ada 3 yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa saat sujud, doa yang pertama yaitu doa supaya diwafatkan husnul khatimah. Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ada yang hafal? Alhamdulillah. Mohon maaf biar kita hafal gitu ya, sekali baca insya Allah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
as'aluka husnal khatimah. Ini doa yang dipanjatkan, yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar diwafatkan husnul khatimah. Jangan putus berdoa ini saat sujud terakhir itu. Yang pertama berdoa. Yang kedua, kata ulama, yang dianjurkan oleh ulama supaya kita wafat husnul khatimah adalah al-istiqomah fil ibadah. Beribadah dengan cara istiqomah, beribadah dengan rutin. Istiqomah itu bahasa sananya apa? Konsisten. Terus menerus ibadahnya, nggak putus-putus ibadahnya, berkesinambungan, rutin. Ustaz, kalau ibadah terus kapan kerjanya? Sekarang mindset kita yang dirubah, bahwa saat kita bekerja, bapak-bapak misalnya dari pagi sampai sore, dari rumah berangkat bismillahirrahmanirrahim, saya pergi ke kantor bekerja, niatnya ingin mendapat ridho Allah, maka selama bekerja itu ibadah. Ibu-ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau bapak-bapak dari bangun tidur sampai maghrib saja mungkin kerjanya, pulang. Kalau ibu-ibu 24 jam Pak, jauh lebih berat ibu-ibu, kita akui itu. Maka kalau boleh milih sakit, mendingan kita yang sakit daripada istri kita yang sakit. Kalau istri kita yang sakit repot, sehari saja kita di dapur, Masya Allah. Jadi suami istri mempunyai peran masing-masing. Jadi selama bekerja itu ibadah. Maka orang beriman itu kalau tahu hakikat daripada hidup ini, hakikat ibadah, harusnya 24 jam itu dalam keadaan beribadah. Istiqomah terus menerus. Dan Masya Allah, pada hakikatnya, ini yang deadline dari ceramah malam ini, yang perlu kita sadari dan pahami Pak. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah kita itu adalah ibadah yang sifatnya rutin, terus menerus, berkesinambungan, tidak musiman, tidak tertumpu di waktu-waktu tertentu saja. Bahasa sederhananya, beribadah itu semangatnya jangan hanya di bulan Ramadan. Maka itu kata ulama, kun rabbaniyin walatakun ramadhaniyin. Janganlah jadi penghamba Ramadan. Jadilah hamba Allah yang beribadah seterusnya sampai mati. Janganlah beribadah semangatnya hanya di bulan Ramadan. Dasarnya banyak sekali. Di antaranya Al-Hijr 99. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu jelas. Kata Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus sampai kapan? Sampai mati. Ulama tafsir menjelaskan maksud al-yaqin di sini adalah al-maut, sampai mati. Kapan istirahatnya? Nanti sudah mati baru istirahat. Maka itu kata Rasulullah, al-mautu rohatun lil mu'minin. Mati itulah istirahatnya orang beriman. Jangan sampai kita ini kebalikan, di dunia nyata, di akhiratnya repot. Naudzubillah, repot ngadapin azab neraka, azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Firman Allah ini diperkuat oleh banyak hadis Rasulullah SAW. Di antara hadis yang paling sahih yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang sifatnya rutin walaupun sedikit. Baca Quran nggak usah banyak-banyak, habis sholat banyak setiap baca sekali baca 2 halaman saja, tapi setiap habis sholat fardu yang 5 waktu. Quran standar Saudi itu 1 juz berapa lembar Pak? 10. Yang biasa baca tahu itu 10 lembar. Kalau 10 lembar dibagi 5, setiap habis sholat dibaca 2 halaman, 1 hari 1 juz, sebulan sekali hatam. Itu lakukan jangan hanya di bulan Ramadan. Dari zaman Alif sampai sekarang kenyataannya pemandangannya begitu kan. Kalau di Ramadan rame, setiap pojok ada. Alhamdulillah. Harusnya ini lebih hebat lagi kalau dilanjutkan pasca Ramadan.
Karena keberhasilan Ramadan bukan saat Ramadan. Keberhasilan orang haji bukan saat haji, tapi setelah itu, pasca Ramadan atau pasca haji. Di hadis lain lagi, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah radhiyallahu anhu bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intelektual itu. Salah satu istri Rasulullah yang pintar, makanya banyak meriwayatkan hadis, itu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya sahabat Alqamah kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal khassasar Rasul bil ibadah?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan waktu beribadah? La, kata Aisyah. Enggak. Karena amaluhu dima. Sesungguhnya amal ibadah Rasulullah itu sifatnya terus menerus, rutin. Enggak putus-putus sampai wafatnya. Sampai sakratul maut pun keinginan untuk berjamaah di masjid kuat sekali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah inti daripada Allah mensyariatkan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu bertakwanya bukan hanya sekarang. Tattaqun itu fi'lun mudhari', kata kerja yang dikerjakan sekarang dan akan datang. Artinya dengan disyariatkannya ibadah puasa, Allah menginginkan agar kita terus semangat beribadah seperti di bulan Ramadan dan dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Maka itu Ramadan yang setiap tahun kita lakukan ini jadikanlah sebagai syahrut tarbiyah, bulan pelatihan. Selama sebulan penuh kita dilatih sungguh-sungguh beribadah. Selama sebulan penuh kita digembleng, di training. Namanya dalam training, mengerjakannya harus sungguh-sungguh. Sebagai berbagi kiat gitu ya, berbagi cara agar kita bisa melanjutkan semua ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini bisa berlanjut di luar Ramadan. Salah satunya apa? Pasang niat. Pasang niat sungguh-sungguh. Ini belum terlambat nih. Ini baru hari ke 19. Puasanya baru hari ke 19 kalau kita. Kalau Muhammadiyah udah 20. Iya. Iya. Maka malam Lailatul Qadar itu tiap malam aja, dari malam 21 sampai terakhir. Kalau kita malam ganjil saja itu relatif. Kata kita 21 malam ini malam 20, kata Muhammadiyah udah malam 21, Muhammadiyah udah mulai. Iya. Makanya tiap malam saja seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu kembali ke tadi, pasang niat dari sekarang. Nah, ini udah mulai tadi kan sholat berjamaah di masjid. Kita ambil contoh saja. Dari sekarang pasang niat, berniat sungguh-sungguh, berjanji bersungguh-sungguh di depan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selama Ramadan ini saya akan puasa tiap hari. Saya akan sholat berjamaah di masjid setiap waktu, setiap hari bagi laki-laki dan di awal waktu bagi perempuan. Saya akan sholat tarawih tiap malam. Saya akan baca Quran setiap habis sholat fardu yang 5 waktu setiap hari. Saya akan tahajud tiap malam. Saya akan bersedekah tiap hari, pagi sore, berapapun jumlahnya semampu kita. Saya akan tidak bermaksiat. Saya akan meninggalkan maksiat tiap hari. Sungguh-sungguh jangan ditinggal sekalipun. Jangan putus-putus. Kalau itu sungguh-sungguh kita lakukan, saya yakin setelah Ramadan, ambil contoh sholat berjamaah di masjid saja. Setelah Ramadan pasti kita akan berlanjut dengan minimal salah satu contoh sholat berjamaah di masjid saja. Sekali kita tidak sholat berjamaah di masjid, sedihnya bukan main kita, merasa meruginya bukan main kita. Maka saya paham ketika baca sirah nabawiyah, apa kisah para nabi, ibadahnya para nabi, para sahabat itu, bahwa mereka sekali saja tidak sholat berjamaah di masjid itu berkabungnya sampai 40 hari. Berkabung bukan bergabung. Berkabung itu apa sih? Sedih. Nah, sekarang kita ngaca sama diri kita sendiri. Sekali saja kita nggak ke masjid, kira-kira ada rasa sedihnya apa tidak? Alhamdulillah ada. Ada lagi salah sahabat yang lain, bukan nggak ke masjid beribadah, sholat berjamaah di masjid, tapi masbuk 2 rakaat. Begitu beliau sadar ternyata yang membuat beliau masbuk adalah karena beliau terlena menjaga kebunnya yang berhektar-hektar itu,
Akhirnya semua kebun yang berhektar-hektar itu diinfakkan ke orang lain, sehingga nggak ada alasan lain untuk terlambat untuk masbuk sholat berjamaah di masjid. Begitu dahsyatnya perhatian mereka terhadap sholat berjamaah di masjid khususnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih waktu sampai jam 8, ada tambahan lagi yang tidak kalah pentingnya. Kalau kita dengar dengan iman, insya Allah kita akan istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mending kita sekarang sungguh-sungguh daripada menyesal setelah di akhirat. Saya sering sampaikan di mana-mana, saudara-saudara kita yang sekarang sudah berada di alam barzah itu setiap hari minimal 5 kali itu diperdengarkan suara azan, dan mereka semuanya teriak minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah di masjid. Apa ya Ustaz, ada dalilnya? Baca Ibrahim 41 kalau nggak percaya. Saya bukan tukang obat, emang ada dalilnya. Wa adzin fin, bukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa andzirin, tuh kalau selawat langsung ingat tuh, alhamdulillah. Apa kata Allah? Wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Wahai Muhammad, kasih tahu peringatan kepada orang-orang yang zalim ketika di dunianya. Zalimnya itu apa? Sering mengabaikan perintah Allah, sering meremehkan sholat berjamaah. Di tengah ayat apa? Mereka minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah bertanya, untuk apa engkau minta dihidupkan? Nujib da'watak. Ya Allah, andai engkau kembalikan lagi aku ke dunia, aku pasti akan memenuhi perintahmu. Pasti akan aku penuhi semua panggilanmu. Di antara panggilan Allah apa? Perintah sholat. Bagi laki-laki sholatnya di mana? Berjamaah di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak hadis terkait keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Di antaranya yang sering kita dengar hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah? Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ulama hadis menjelaskan hadis ini minimal ada 3 penjelasan. Yang pertama, kata ulama, yang dimaksud sab'un wa ishruna darajah adalah sab'un wa ishruna sholatan. Yang dimaksud 27 derajat adalah 27 kali sholat. Itu dikuatkan oleh hadis lain, karena ada redaksi hadis lain bukan darajah redaksinya, tapi sholat. Artinya apa? Dengan kita cukup sekali saja sholat berjamaah tapi di masjid, itu sama saja dengan kita sholat 27 kali. Ada yang cukup sekali sholat 27 kali. Kita ambil yang paling ringan apa? Subuh. Sholat subuh 27 kali, ada yang kuat. Kuat sih, dikuat-kuatan mah kuat saja, cuma nggak ada contohnya, nggak boleh. Nggak pernah Rasulullah SAW sholat berjamaah 27 kali. Merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu 27 kali sholat, cukup sekali saja tapi berjamaah di masjid, sama saja dengan 27 kali sholat. Penjelasan yang kedua, mudah-mudahan penjelasan ini kalau kita dengar dengan iman menjadi motivasi kita untuk istiqomah berjamaah di masjid. Karena kalau kita terus istiqomah, salah satunya berjamaah di masjid, maka kapanpun kita dipanggil malaikat kita siap. Saat itulah kita disebut dengan mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena kata ulama, orang wafat husnul khotimah itu indikasinya bukan waktu setelah meninggal senyum. Kan sering kita berkomentar gitu, oh dia mah enak meninggalnya, wajahnya senyum, adem. Itu mah kata kita boleh-boleh saja, itu namanya optimisme berdoa. Tapi kan harus berdasarkan hadis. Belum ada saya menemukan hadis bahwa orang husnul khotimah itu tandanya senyum, bukan. Tandanya kata ulama, lihat 3 hari atau sepekan sebelum wafat dia istiqomah ibadah atau tidak. Nah itu penjelasan yang kedua. Apa kata ulama? Yang mendapatkan keutamaan 27 derajat itu hanya ya bapak-bapak yang sholatnya di masjid. Pertanyaannya, kalau sholat berjamaahnya di rumah dapat enggak? Saya belum menemukan hadisnya. Bahkan ada hadis yang mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid.
Tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya seseorang tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya tetangga masjid kalau sholat di rumah itu nggak sah. Kalau mau ekstremnya begitu. Dasarnya apa? Kan tadi saya katakan keutamaan ke 27 derajat itu, keutamaan yang 27 derajat hanya didapat oleh bapak-bapak yang sholatnya di masjid. Dasarnya apa? Lagi-lagi penjelasan ulama. Ulama menjelaskan secara rinci ke 27 keutamaan itu. Di antaranya apa? Al-masyu minal baiti ilal masjid, berjalan dari rumah ke masjid, di mana kaki kanan menghapus dosa, kaki kiri mendatangkan kasih sayang Allah. Lah kalau sholatnya di rumah ada jalannya enggak? Nggak ada. Masuk akal kan penjelasannya? Keutamaan yang kedua, al-i'tikaf. Kalau di masjid ada i'tikafnya, walaupun cuma sejam, setengah jam, 10 menit. Di rumah ada i'tikafnya nggak? Nggak ada. Jangan di rumah, di musola aja nggak ada i'tikaf. I'tikaf itu harus di masjid. Keutamaan yang tiga, keutamaan menunggu jamaah yang lainnya. Kan antara azan qomat itu ada waktu tuh 10 menit rata-rata. Kita sholat qobliyah paling 3 menit, 5 menit paling lama. Ada waktu 5 menit kita zikir. Sambil zikir, sambil menunggu orang, itu dihitung selagi sholat. Apalagi nih bapak-bapak nih yang sudah pensiun, maghrib ke isya mendingan sudahlah di masjid aja, nggak lama. Itu ada hadis sahih mengatakan bahwa barang siapa yang itikaf di masjid atau ibu-ibu tuh di rumah, dari maghrib sampai isya nggak turun dia. Itikaf itu nanti dibangunkan istana di sorga. Itu namanya istana di dalam istana. Belum lagi nanti kalau dari subuh sampai isyraq itu dapat pahala haji. Mumpung masih hidup Pak. Kalau udah dikubur itu tinggal nyeselnya saja. Teriak itu ada kali 10 ayat saya baca yang menjelaskan para ahli kubur itu semua teriak minta dihidupin lagi. Ingin melakukan semua amal yang dulu dia abaikan, dia remehkan. Naudzubillah min dzalik. Penjelasan yang terakhir dari hadis ini kata ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara kuantitas umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling pendek, antara 60 sampai 70. Beda dengan umur umat nabi-nabi yang lain itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Itu secara kuantitas, tapi secara kualitas justru umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling lama, paling tua. Dari mana dia dapatnya? Dari sholat berjamaah di masjid. Bagi ibu-ibu sholatnya di awal waktu. Ibu-ibu tadi dengerin bapak-bapak berjamaah, bapak-bapak aja. Tenang saja Bu. Dalam hadis dijelaskan, sholat ibu-ibu di rumah di awal waktu. Di hadis itu dijelaskan, kalau untuk ibu-ibu lebih afdal sholat di mana? Di rumah. Kecuali pas Ramadan itu lebih baik di masjid. Sholatnya ibu-ibu di rumah di awal waktu, apalagi berjamaah dengan anak perempuan, dengan pembantu perempuan, itu pahalanya lebih besar daripada bapak-bapak yang di masjid. Dari mana didapatnya? Dari sholat berjamaah. Bagaimana penjelasannya? Kan sekali sholat 27 kali kan. Sekarang kalau kita istiqomah setahun saja sholat, 27 kali setahun berapa? 27 tahun. Berarti kalau kita istiqomah sholat berjamaah setahun saja, sama saja umur kita 27 tahun. Kalau istiqomahnya 10 tahun misalnya bapak-bapak kan biasanya mah di sono, biasanya istiqomahnya tuh kalau udah mulai pensiun. Iya. Orang kalau masih umur 35, 40 antara saya kalau udah pensiun sholatnya ke masjidnya itu namanya sombong, duluin kekuasaan Allah. Emang yakin umur ente sampai pensiun? Kan nggak tahu kita umur. Ambil contoh istiqomahnya mulai umur 50 terus dipanggil Allahnya umur istiqomahnya umur 60 lah, pensiun kan sekarang umur 60 ya rata-rata. Dipanggil Allah umur 70, berarti istiqomahnya 10 tahun. 27 kali 10 berapa? 270 tahun berarti umurnya. Lebih dahsyat lagi kalau istiqomahnya masih muda, sejak umur 15 sudah istiqomah. Dipanggil Allah umur 60 kurang 15 berapa? 45 kali 27 hampir setengah abad umurnya secara kualitas. Masya Allah, dengan penjelasan ulama ini mau penjelasan apa lagi kita yang membuat kita semangat ke masjid? Tausiah saya tutup dengan nasihat sederhana. Ada sebagian saudara kita yang rumahnya jauh banget dari masjid. Dia kendaraan nggak punya, jangankan mobil, sepeda motor nggak punya, sepeda juga nggak punya, tapi dia jalan kaki
diringankan kakinya ke masjid. Tapi ada sebagian saudara kita semua model kendaraan ada, semua jenis kendaraan punya. Jangankan sepeda, motor dia punya, mobil punya, mewah lagi. Tapi naudzubillah, semua kendaraannya belum mampu menghantarkannya ke masjid. Anda butuh apa lagi untuk ke masjid? Butuh kendaraan model apa lagi mau ke masjid? Ambulan. Hah? Pengen diantar sama ambulan. Kalau udah diantar sama ambulan, naudzubillah min dzalik. Maka kesimpulannya, dengan kita istiqomah beribadah, apapun itu ibadahnya, sholat berjamaah di masjid, puasa sunnah, baca Quran, selama kita istiqomah beribadah, kapanpun kita siap dipanggil oleh malaikat. Dan saat kita istiqomah beribadah itulah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalau kita rajin ibadah Pak, yang paling beruntung bukan hanya kita sendiri, tapi orang tua kita. Kesolehan kita itu membawa keberuntungan bagi kita, di mana apa? Pahalanya di samping untuk kita, Allah alirkan juga kepada orang tua kita. Makanya perlunya kita menjadi anak soleh. Sekarang Masya Allah, tadi saya meneteskan air mata dikit ketika kita sholat isya. Saudara kita Syamsul Ma'arif, Masya Allah, profil low profil, suaranya tenang, tajwidnya bersih, didukung oleh mic yang bagus. Semua pahala ibadah imam kita, saudara Syamsul Ma'arif, itu pahalanya terus mengalir kepada almarhum Pak Mas Duri, bapaknya. Saya ingat almarhum. Saya alhamdulillah di sini diamanai udah sekitar 10 tahun, jadi sedikit pahamlah keadaan di sini. Masya Allah, tenang sekali, khusyuk. Imam model kayak begini panjang ayatnya juga nggak apa-apa Pak ya. Makanya belajar Quran di samping membaca dan memahami. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, memotivasi diri saya dan kita semua agar lebih istiqomah lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita diwafatkan husnul khatimah dan dihadiahi surganya Jannatun Naim. Sekarang kita berkumpul di Al Barokah, nanti kita di akhirat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين